Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Bagaimana kabar kalian selama belajar di rumah matematika? Pembelajaran matematikanya ya pasti sangat seru ya, karena belajarnya bisa ditemani sama mama, belajarnya bisa ditemani sama papa atau sama kakak dan yang lainnya. Ya, untuk kesempatan kali ini Bu Fitri mau menjelaskan materi tentang lanjutan kemarin. Ya, kemarin kalian belajar tentang apa? Belajar tentang ini bilangan 4 angka. Ya, kalian sudah mengenal bilangan 4 angka atau mulai dari satuan, puluhan, ratusan, kemudian yang paling besar apa? Ribuan. Ya, kalian kemarin sudah mengenal lambang bilangannya. Lambang bilangan itu apa? Angka-angkanya ketika ditulis dalam bentuk angka. Kemudian kalian kemarin sudah mengenal nama bilangan. Bagaimana cara menyebutkan? Misalkan 2540. Nah, itu bagaimana cara menuliskannya. Kemudian kemarin kalian juga sudah belajar tentang ini, cara mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau sebaliknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kalian kemarin kan juga sudah belajar tentang ini, membandingkan. Jadi ketika kalian sudah tahu mana bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil, kalian bisa membandingkan kedua bilangan tersebut. Dari hasil yang kalian kerjakan kemarin yang terakhir, alhamdulillah semua hasilnya bagus-bagus. Wah, berarti kalian sudah bisa ya. Semoga belajarnya di rumah tambah lebih semangat lagi. Oke, di sini Bu Fitri mau menjelaskan tentang operasi penjumlahan 4 angka. Operasi penjumlahan di sini yang mudah dulu. Jadi operasi penjumlahannya tanpa menyimpan. Nah, kan kelas 2 kan pasti sudah mengenal ini ya, operasi penjumlahan, mungkin puluhan, satuan, puluhan, bahkan penjumlahan ratusan. Di sini di kelas 3 kalian akan mengenal operasi penjumlahan 4 angka, yakni ribuan. Misalkan ada soal 3275 ditambah 4512. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Pasti kalian sudah tahu. Dari belakang dulu. Yang satuan, kita lihat satuannya dulu. 5 ditambah 2 berapa? 7. Kemudian yang puluhan kita lihat. 7 ditambah 1 berapa? 8. Kemudian yang ratusan, sekarang kita lihat. 2 ditambah 5 berapa? 7. Nah, ini titik. Kemudian 3 ditambah 4 berapa? 7. Jadi hasilnya 7.787. 7 ini apa sih? 7 ini merupakan apa? Ribuan. Ya, pinter. 7 ini merupakan ribuan. Kemudian 7 yang kedua di sini apa? Ratusan. 8 di sini sebagai apa? Puluhan. Dan 7 yang terakhir adalah satuan. Nah, jadi satuan dijumlahkan dengan satuan, kemudian puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan ribuan dijumlahkan dengan ribuan. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sekarang ada lagi soal yang kedua. Misalkan ada penjumlahan 4.623.
ditambah 2.251 misalkan, sama dengan berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana caranya? Kita hitung secara bersusun. 4.623, kemudian ditambah 2.251. Satuan dengan satuan berapa? 3 ditambah 1, 4. Kemudian 2 ditambah 5 berapa? 7. 6 ditambah 2 berapa? 8. Nah, di sini ada titik karena ribuan. Kemudian 4 ditambah 2 berapa? 6. Jangan lupa ketika ratusan tidak ada titik. Tapi ketika sudah kita melewati 3 angka di belakang ini, maka ada tanda titik. Nah, di sini itu menandakan kalau angka selanjutnya adalah ribuan. Oke? Sampai di sini kalian pasti sudah paham karena ini masih mudah tanpa menyimpan. Oke, kita sekarang akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini yang kedua adalah kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan, tapi di sini dalam bentuk soal cerita. Kalau tadi operasi penjumlahan yang langsung, jadi ada sebuah bilangan, kemudian kalian menjumlahkan secara langsung. Tapi sekarang kita akan belajar tentang operasi penjumlahan melalui soal cerita. Misalkan ada soal cerita. Perhatikan soal ceritanya. Rudi mengikuti lomba lari. Kemudian dalam 10 menit pertama, jarak yang ditempuh Rudi adalah 4.520 meter. Lalu, Rudi berlari lagi selama 8 menit dengan jarak 3.270 meter. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Rudi seluruhnya? Oke, Bu Fitri ulangi ya di sini soalnya. Silakan disimak baik-baik. Rudi mengikuti lomba lari. Dalam 10 menit pertama, jarak yang ditempuh Rudi adalah 4.520 meter. Lalu, Rudi berlari lagi selama 8 menit dengan jarak 3.270 meter. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Rudi seluruhnya? Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya? Ada yang tahu? Ya. Jadi di sini dalam 10 menit pertama, Rudi menempuh jarak 4.520 meter. Lalu, Rudi berlari lagi. Jadi setelah berlari, kemudian Rudi berhenti dan berlari lagi selama 8 menit. Jarak yang ditempuh Rudi adalah berapa? 3.270 meter. Nah, pertanyaannya, sekarang perhatikan pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Rudi? Yang ditanyakan adalah jarak. Yang mana merupakan jarak yang ditempuh? Jarak tempuhnya adalah yang ini dan yang ini. Berarti 4.520 ditambah ini jawab ya. Jawab 4.520 ditambah 3.270 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, cara menyelesaikannya, coba perhatikan. 4.520 kita hitung susun ya, ditambah 3.270. Berapa hasilnya? 0 ditambah 0 satuan berapa? 0. Kemudian 2 ditambah 7 berapa?
Nah, di sini ratusan dijumlahkan dengan ratusan berapa? Ratusan yang pertama 5 dijumlahkan dengan 2 berarti berapa? 7. Pintar. Kemudian sini jangan lupa dikasih titik. Nah, sekarang kita lihat angka yang paling besar, ribuan. Nah, ribuannya berapa yang pertama? 4. Kemudian ditambahkan dengan ribuan yang kedua 3. 4 ditambah 3 berapa? 7. Berarti hasilnya berapa? 7.790. Nah, inilah dia hasilnya. Karena yang ditanyakan jarak, maka hasil yang jarak yang ditempuh Rudi adalah 7.790 apa? Meter. Jangan lupa meter. Kemudian jika ada pertanyaan, berapa lama Rudi berlari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Berapa lama Rudi berlari? Berapa lama? Ya, pintar yang bisa menjawab. Jadi Rudi berlari selama 10 menit ditambah 8 menit berapa? 10 ditambah 8. Oke, 18. Jadi dalam 18 menit Rudi menempuh jarak 7.790 meter. Oke. Sampai di sini mungkin kalian sudah paham tentang operasi penjumlahan 4 angka tanpa menyimpan. Untuk selanjutnya nanti Bu Fitri akan mengirimkan video seperti ini, video pembelajaran dengan materi yang selanjutnya. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat Japri atau WA ke Bu Fitri. Di sini Bu Fitri akhiri dulu pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah supaya bisa terus untuk menjalankan aktivitas. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.